Dampak sosial ekonomi akibat virus COVID-19. Kita akan membahas ini. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Mulyadi dengan NIM 20MA042, Program Studi D3 Manajemen Administrasi Konsentrasi Perkantoran. Tugas komunikasi niaga yang pertemuan ketiga. Baik. Latar belakangnya adalah pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat di Indonesia. Dan pandemi ini juga menyebabkan beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang mungkin punya 4 atau 3 level, yang semakin tinggi levelnya akan semakin parah dikatakan begitu. Dan aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan sosial lainnya akan terkena sekali dampaknya, khususnya masyarakat yang rentan dan miskin. Oleh sebab itu, pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah melakukan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 serta kebijakan-kebijakan yang bersifat penanggulangan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi ini. Tujuan kita mempelajari atau mengetahui dampak yang terjadi karena kita semua menghadapi wabah ini dan supaya kita dapat mencari cara agar dapat menanggulangi wabah ini. Yang pertama, dampak sosial. Pengertian dari dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan pengaruh yang mendatangkan akibat baik atau akibat negatif, yaitu positif atau negatif. Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dan dampak sosial positif maupun negatifnya akan kita bahas pada slide berikutnya. Yang pertama adalah dampak sosial positifnya. Yang pertama, memicu percepatan transformasi pendidikan. Pandemi COVID-19 berujung pada penutupan sekolah sebagai upaya untuk meminimalisasikan penyebaran virus tersebut. Singkat kata adalah pemerintah telah melakukan sistem pembelajaran jarak jauh atau disebut dengan belajar online, belajar daring. Sistem ini tentunya membutuhkan institusi pendidikan, guru, siswa, bahkan orang tua untuk lebih paham lagi tentang teknologi, dan ini sangat mempercepat transformasi teknologi pendidikan di negeri ini. Yang kedua adalah internet sebagai sumber informasi yang positif. Jika proses pembelajaran pada umumnya menggunakan buku cetak sebagai sumber belajar utama, maka dalam proses belajar online internet ini bisa dia menggunakan semacam buku digital atau video pembelajaran dan lain sebagainya. Dan ini akan memperbanyak wawasan kita semua. Yang ketiga adalah siswa dapat diawasi oleh orang tua secara langsung. Pada dasarnya, setiap anak memiliki potensi yang tidak terbatas. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi apakah mereka pada akhirnya dapat memenuhi potensi tersebut. Dan para ahli meyakini bahwa peran orang tua dalam kehidupan seorang anak berdampak luas. Dan dengan pengawasan orang tua, anak akan mudah dipantau oleh orang tua. Keterlibatan orang tua sangat penting agar anak berprestasi di sekolah. Dan selanjutnya adalah dampak sosial negatif yang mungkin bisa terjadi dan bisa terjadi. Yang pertama adalah kekerasan pada anak dan risiko eksternal. Selama pembelajaran sistem pembelajaran jarak jauh, peserta didik lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Ini tentu meningkatkan risiko kekerasan tidak diketahui oleh guru atau instansi lainnya. Karena tidak langsung dengan tatap muka, tidak bertemu langsung di sekolah, maka kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Ketika anak tidak lagi datang ke sekolah, terdapat peningkatan risiko untuk pernikahan dini, eksploitasi anak, terutama perempuan,
dan kehamilan di kalangan remaja. Yang kedua adalah terbatasnya pertemuan langsung. Kita sama-sama mengetahui akibat pandemi ini, kita kebanyakan diperintahkan untuk di rumah saja dan keluar jika ada keperluan mendesak seperti membeli makanan pokok atau membeli hal-hal yang penting gitu seperti sabun atau apalah yang penting, dan agar menjaga jarak antar sesama. Hal ini tentu saja membuat sebagian orang merasa tidak terbiasa dengan situasi yang seperti ini. Selanjutnya, meningkatnya jumlah kemiskinan. Tentu saja akibat pandemi ini, banyak pekerja yang terpaksa diberhentikan dari tempat mereka bekerja karena berbagai alasan. Ya, misalnya omsetnya menurun atau tidak mampu lagi membayar gaji karyawan. Akibatnya banyak orang yang berhenti dan menjadi pengangguran akibat COVID-19. Kita beralih ke dampak ekonominya sekarang yang positif. Bisa dibilang dampak positif di bidang ekonomi terlihat di kegiatan transaksi berbelanja online yang meningkat. Karena tidak diperbolehkannya untuk keluar, maka berbelanja online lah solusinya. Dan juga berbelanja online sangat mudah dan cepat dilakukan karena tidak membutuhkan tenaga atau waktu yang ekstra. Hanya tinggal menekan tombol di HP dan kita menunggu akan diberangkatkan barang yang kita beli oleh kurir. Dan dampak ekonomi negatifnya, banyaknya bioskop, restoran, dan mal ditutup dan dibatasi pengunjungnya. Hal ini sangat membuat penurunan pendapatan untuk masing-masing pegiat usaha tersebut. Belum lagi banyak tempat wisata yang ditutup sehingga banyak turis domestik maupun mancanegara tidak dapat berkunjung ke destinasi wisata yang ada di Indonesia. Dengan peraturan yang ketat untuk memasuki Indonesia, turis mancanegara belum bisa mengunjungi Indonesia karena harus vaksin lah atau berdiam di rumah selama atau karantina mandiri selama 3-4 atau bisa seminggu juga. Dan kita lihat juga di pasar tradisional menjadi sepi karena adanya aturan jaga jarak. Dan ini akan sangat-sangat mempengaruhi pendapatan para pegiat usaha. Kesimpulannya adalah, dengan kita sudah mengetahui dampak sosial ekonomi akibat COVID-19, kita seharusnya sadar akan mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan dan sudah tentu melaksanakan vaksin akan sangat bermanfaat bagi kekebalan tubuh kita terhadap virus untuk menjaga kekebalan tubuh, dan tentunya kita akan bisa untuk keluar rumah ya, tapi tetap dengan mematuhi protokol kesehatan. Dan jika ada yang melanggar aturan, ya tentu saja jangan segan untuk menghukumnya agar dapat membuat efek jerah terhadap si pelanggar. Untuk itu kita harus tetap menjalankan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan untuk kebaikan kita semua. Dan semoga virus ini dapat segera mereda dan kita akan hidup normal kembali. Baiklah, untuk itu saja ya. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.